Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksin Afandi. Saya dari kelas S1. Sebelumnya saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas bimbingannya yang diberikan kepada saya oleh Ibu Profesor Dr. Septi Gumiandari MAG. Baiklah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang perbedaan individual. Pokok bahasan materi kita hari ini yaitu yang pertama tentang pengertian perbedaan individual, yang kedua sumber perbedaan individual, yang ketiga jenis-jenis perbedaan individual, dan yang keempat pentingnya memahami perbedaan individual. Untuk latar belakang materi kita hari ini adalah setiap individu adalah unik dan memiliki perbedaan baik dari sifat, karakter, kecerdasan maupun lainnya. Tidak ada dua individu yang sama persis. Setiap individu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan pada individu merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang karena perbedaan tersebut dapat menghasilkan karakter dan kecerdasan luar biasa pada setiap individu. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, guru diharapkan mampu untuk mengenali dan memahami perbedaan pada setiap siswa didiknya agar tahu bagaimana cara untuk menangani setiap perbedaan tersebut ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu tentang pengertian individual. Apa sih pengertian individual? Individual adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Setiap manusia memiliki ciri atau karakter yang berbeda-beda. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi munculnya perbedaan pada setiap individu tersebut. Dalam kamus Eccles dan Sadley tahun 1975, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Online, individu berarti orang, seorang, pribadi orang, atau terpisah dari yang lainnya. Kemudian yaitu pengertian perbedaan individu. Menurut Alfred Binet, seorang psikolog asal Prancis menyatakan bahwa perbedaan individual adalah hasil dari interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Ia percaya bahwa setiap individu memiliki keunikan dalam kecerdasan dan potensi kognitifnya. Sedangkan menurut Carl Jung, seorang psikolog asal Swiss menyatakan bahwa perbedaan individual muncul dari perbedaan dalam struktur kepribadian seperti tipe kepribadian introvert, ekstrovert, serta preferensi sensorik atau intuitif. Sedangkan menurut Profesor Dr. Suharnan, seorang ahli psikologi Indonesia, perbedaan individual adalah variasi yang timbul dari faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman individu yang menciptakan keunikan dalam kemampuan kepribadian dan preferensi. Selanjutnya yaitu sumber perbedaan individual. Perbedaan individual merupakan fenomena yang kompleks dan menarik yang telah menarik perhatian para ahli psikologi dan sosiologi baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Berbagai faktor dapat menjadi sumber perbedaan individual dan pemahaman mendalam terhadap hal ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas manusia. Sedangkan menurut John W. Santrock, sumber perbedaan individual dapat berasal dari faktor genetik, lingkungan, dan interaksi antara keduanya. Faktor genetik mencakup pewarisan sifat-sifat fisik dan psikologi dari orang tua, sedangkan faktor lingkungan mencakup pengaruh lingkungan fisik, sosial, dan budaya terhadap perkembangan individu. Sedangkan menurut Robert S. Wetman, sumber perbedaan individual juga dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor genetik, sifat kepribadian, dan pengalaman individu. Sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perbedaan individual. Jenis-jenis perbedaan individual dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, perbedaan fisik. Merujuk
pada variasi dalam hal karakteristik fisik seperti tinggi badan, berat badan, warna kulit, bentuk wajah, dan lain sebagainya. Yang kedua, perbedaan kepribadian merujuk pada variasi dalam hal sifat-sifat kepribadian seperti ekstrovert, introvert, neurotik, sabar, agresif, dan sebagainya. Yang ketiga, perbedaan kognitif merujuk pada variasi dalam hal kemampuan kognitif seperti kecerdasan, kemampuan belajar, kemampuan berpikir kritis, dan sebagainya. Dan yang terakhir, perbedaan sosial merujuk pada variasi dalam hal-hal interaksi sosial, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berempati, dan sebagainya. Selanjutnya, dan yang terakhir, pentingnya memahami perbedaan individual. Pentingnya memahami perbedaan individual adalah karena setiap individu memiliki karakteristik, kebutuhan, dan preferensi yang berbeda. Dengan memahami perbedaan individual, kita dapat yang pertama, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan menghindari konflik yang disebabkan oleh ketidakpahaman. Yang kedua, kita dapat bekerja sama dengan orang lain secara lebih efektif dan menghargai kontribusi yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita dapat menghargai keberagaman dalam masyarakat dan berorganisasi, serta memperkuat inklusi dan keragaman. Dan yang keempat, dengan memahami perbedaan individual, maka kita dapat mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kebutuhan yang berbeda dalam pengambilan suatu keputusan. Penutup dan kesimpulan. Manusia atau individu adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan komunitas. Perbedaan individual merupakan variasi yang ada di antara individu-individu dalam hal karakteristik, kemampuan, dan perilaku. Sumber perbedaan individual dapat berasal dari faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup. Jenis-jenis perbedaan individual antara lain perbedaan fisik, kecerdasan, kepribadian, dan nilai-nilai budaya. Pentingnya memahami perbedaan individual terletak pada kemampuan untuk menghargai keragaman, memahami kebutuhan dan preferensi individu, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan memahami perbedaan individual, kita dapat meningkatkan kerjasama, mengurangi konflik, dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar dan memahami perbedaan individual agar dapat hidup bersama secara lebih baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.